Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Bangkit Bakso. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, dipermudah segala urusan, serta usaha kita. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya mau bikin bumbu kuah bakso, sekaligus ya berbagi buat teman-teman. Jadi selain adonan bakso yang enak, kuah bakso yang gurih juga jadi kunci kenikmatan untuk satu porsi bakso. Bakso dengan kuah yang nikmat dijamin ya bikin pelanggan betah, makannya juga nggak cukup untuk satu porsi teman-teman. Rahasia kuah bakso nikmat adalah dengan menggunakan berbagai bumbu ya, supaya rasanya itu tidak hambar, baik bumbu instan maupun bumbu rempah-rempah. Bumbu instan juga banyak pilihan, ada si merah, si kuning, si hijau, dan masih banyak ya pilihan lagi teman-teman. Khusus untuk bumbu rempah tidak bisa dibeli ya, jadi kita harus meraciknya sendiri dengan bahan pilihan dan takaran yang pas, serta cara membuatnya juga harus benar teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ya ke tutorialnya, saya minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe supaya saya juga semakin semangat ya memberikan resep-resep seputar bakso dan mie ayam. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke tutorialnya. Nah, jadi ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada bawang putih, saya pakai jenis cutting. Misalkan teman-teman tidak ada yang biasa, nggak masalah. Lalu ada kemiri ya 4 buah dan buah palanya 1 biji. Buah palanya nanti dipakai hanya setengahnya saja teman-teman. Lalu ada garam krosok dan gula pasir. Jadi ini semuanya takarannya 1 sendok makan. Gunanya garam ya untuk pengawet alami teman-teman. Lalu saya pakai lada asli ya, ini yang masih berupa butiran seperti ini. Takarannya 2 sendok makan teman-teman. Jadi semua ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya. Oke, kita lanjut ya ke proses pertama. Kita haluskan dulu untuk ladanya teman-teman. Kenapa saya pakai lada asli ya, karena aromanya lebih tajam ya dibandingkan yang kita beli yang bungkusan ya atau sasetan. Oke, kita menggunakan blender kecil ya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Apabila teman-teman mau pakai ulekan di rumah ya, misalkan mau bikinnya pakai ulekan atau yang masih ditumbuk itu juga nggak masalah ya, sama saja. Kalau saya sih pribadi kalau bikinnya banyak sukanya ditumbuk ya teman-teman, seperti yang video yang kedua ya yang saya sudah bagikan untuk resep kuah bakso. Oke, kita langsung ya ke proses penghalusan seperti ini. Jadi untuk ladanya teman-teman jangan sampai tertukar ya atau ketinggalan. Pastikan sudah tercampur ya saat kita bikin untuk kuah baksonya teman-teman. Oke, kita haluskan seperti ini ya. Apabila masih ada pertanyaan ya, nanti silakan bisa tulis ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bisa bahas satu persatu teman-teman. Untuk masukan juga ya, misalkan tentang video ini masih kurang jelas juga bisa teman-teman. Silakan saling support ya supaya kita bisa sukses berjamaah teman-teman. Nah, setelah selesai ya kita haluskan seperti ini. Kita coba-coba dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Pastikan benar-benar halus ya untuk ladanya supaya nanti bumbunya itu tercampur sempurna. Oke teman-teman, kita siapkan juga ya untuk proses pengurangannya. Bumbu utama kita pakai minyaknya secukupnya saja. Kita tunggu ya sampai minyaknya panas, baru kita masukin bumbu utamanya teman-teman. Jadi apinya jangan terlalu besar ya,
yang sedang saja untuk menghindari bumbunya itu cepat gosong atau matangnya tidak maksimal teman-teman. Dan selalu diaduk ya saat proses penggorengan seperti ini. Setelah panas ya, lalu kita masukin untuk bawang putihnya. Kita goreng atau tumis ya menggunakan api sedang untuk menghindari bumbu cepat gosong atau matang tidak sempurna. Dan selalu diaduk ya teman-teman, kira-kira 10 menit baru kita tambahkan untuk bumbu yang kedua. Agar kuah bakso makin nikmat, biasanya kita tambahkan juga nanti bawang goreng dan daun seledri ya. Khusus untuk bawang goreng daun seledri cukup pemberiannya saat kita sajikan saja teman-teman. Jadi tidak perlu ya kita masukkan ke dalam dandang kuah bakso. Takutnya karena kalau kita langsung kasih ya di kuah bakso itu nanti bikin kuah bakso kita keruh dan tidak bisa dipakai kembali teman-teman. Bahkan fatalnya ya bisa membuat kuah bakso kita cepat basi. Oke teman-teman, setelah 10 menit ya lalu kita tambahkan tadi untuk kemirinya, dan kita aduk ya lagi seperti ini sampai bawang putihnya itu berwarna kekuning-kuningan ya atau setengah matang teman-teman. Jadi untuk pemberian seledri maupun solong ya, biasanya sih kalau bakso daerah wetan ya atau daerah Solo, Wonogiri itu tidak pakai solong teman-teman, biasanya itu menggunakan seledri saja. Saat pemberiannya juga saat kita sajikan ya di mangkok, jadi tidak usah dikasih di dandang kuah bakso, takutnya nanti kuah bakso itu tidak bisa dipakai lagi ya. Kenapa seperti itu ya, kita biasanya kalau kita bikin mie ayam ya, lalu kita masukkan caisin ya, itu sayur kalau kita telat mengambil ya 2 jam 3 jam aja sudah menghitam ya untuk sayurannya. Nah takutnya seperti itu ya, kalau kita masukkan ke dandang takutnya berwarna hitam lalu rusak ya atau hancur itu dan tercampur di kuah bakso, pastinya bikin kuah bakso itu keruh teman-teman. Nah setelah bumbu ini sudah setengah matang ya, dengan ciri-ciri itu sudah berwarna kecoklatan seperti ini, jadi ini sudah siap kita angkat ya, lalu kita tiriskan untuk ke proses penghalusan teman-teman. Jadi untuk proses penghalusan juga ada 2 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan mesin ya, blender, dan yang kedua dengan cara manual teman-teman. Jadi ada triknya ya, apabila teman-teman menggunakan blender ya, jadi kita tiriskan jangan terlalu lama ya supaya masih basah ya seperti ini, dan masih ada sisa-sisa minyaknya supaya prosesnya itu lebih mudah apabila masih ada sisa minyaknya teman-teman. Sedangkan menggunakan manual dalam keadaan kering ya sudah tidak masalah ya teman-teman. Jadi prosesnya itu ada triknya ya, apabila menggunakan blender harus dalam keadaan basah ya seperti ini. Sedangkan kebalikannya apabila menggunakan manual itu lebih mudah ya, mau langsung dihaluskan atau nanti juga nggak masalah. Jadi itu untuk proses penghalusannya teman-teman. Nah untuk proses penghalusannya kali ini saya mau menggunakan blender ya teman-teman, supaya durasinya lebih singkat ya dan lebih cepat. Dan ini lada yang tadi kita haluskan lalu kita masukin ya untuk bumbu ini yang tadi kita tumis ya, berupa bawang putih dan kemiri teman-teman, kita haluskan ya dalam keadaan basah ya apabila teman-teman menggunakan blender. Dan bisa juga ditambahkan sedikit minyak ya apabila perlu, supaya nanti proses penghalusannya lebih mudah ya. Jadi begitu teman-teman.
Oke, lalu setelah kita masukin ya bawang putih dan kemiri serta lada, kita tambahkan ya bumbu pelengkapnya. Untuk palanya setengahnya saja, lalu ada gula pasir dan garam krosok teman-teman. Jadi ini garam krosoknya atau garam halus ya nggak masalah, fungsinya itu sebagai pengawet alami teman-teman. Bumbu ini bisa awet ya sampai 2 minggu yang akan datang ya. Jadi apabila teman-teman mau bikin komposisinya dalam jumlah banyak, jadi tidak masalah ya. Tanpa kulkas maupun freezer pun bakal awet ya teman-teman. Jadi penyimpanannya itu sangat mudah teman-teman. Nah, apabila mau menggunakan blender yang besar ya, ini untuk komposisi yang lebih banyak ya. Biasanya saya itu bikinnya sekali bikin itu 1 kilo ya, untuk 1 minggu teman-teman. Oke, kita haluskan ya seperti ini. Jadi untuk takarannya itu per 10 liter itu 2 sendok makan ya teman-teman. Dan apabila masih kurang ya, buat teman-teman bisa ditambahkan 2 sampai 2,5 sendok makan untuk bumbunya teman-teman. Oke, kita haluskan ya menggunakan blender kecil seperti ini. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, kebetulan ya ini mohon maaf sekali karena listriknya padam. Ini belum halus sempurna ya, padahal ini sedikit lagi, jadi terpaksa ya kita lanjut untuk penghalusannya itu menggunakan manual teman-teman. Karena komposisinya di bawah setengah kilo ya, jadi kita mau pakai ulekan saja. Biasanya saya untuk jumlah 1 kilo itu menggunakan itu lumpang ya, atau dengan cara ditumbuk. Namun ini karena komposisinya itu bawang putihnya cuma 250 gram ya, jadi kita pakai ulekan saja teman-teman. Padahal ini sudah hampir halus ya, jadi kita haluskan kembali menggunakan ulekan teman-teman. Nah, jadi bumbu kuah bakso ini selain enak, segar dan gurih, juga awet teman-teman. Bisa dipakai untuk 2 minggu kemudian. Jadi sangat cocok sekali ya buat teman-teman yang lagi mulai usaha ya, yang lagi baru memulai usaha dan belum memiliki fasilitas ya seperti kulkas maupun freezer. Kuah bakso ini sangat cocok sekali ya, karena tanpa kulkas dan freezer juga bisa awet bertahan sampai 2 minggu kemudian teman-teman. Jadi apabila mau bikin komposisinya dalam jumlah banyak atau besar, jadi sangat rekomendasi ya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi kesimpulannya selain kuah bakso ini enak, juga awet ya, sangat cocok buat teman-teman semuanya. Untuk takarannya per 10 liter 2 sendok makan teman-teman. Oke, lalu bisa kita tambahkan untuk tulang iganya itu 1 batang, lalu kita tambahkan ya misalkan 10 liter air itu 1 bungkus Royco, dan untuk 20 liter air itu 2 bungkus Royco teman-teman. Bisa ditambahkan langsung dimasukkan di kuah dandangnya teman-teman. Oke, apabila masih ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa balas satu persatu teman-teman. Dan juga bisa langsung ya kontak ya atau DM IG saya bangkit_bakso. Di situ bisa teman-teman misalkan masih perlu ada yang ditanyakan, silakan ya DM Instagram saya, nanti bisa kita bahas juga teman-teman. Oke, untuk kuah baksonya semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi mau usaha bakso, belum menemukan resep kuah baksonya, silahkan ya dicoba. Saya pribadi masih menggunakan untuk resep kuah bakso ini teman-teman. Jadi selain enak ya, lalu segar dan gurih, kuah bakso ini sanggup ya bertahan lama tanpa kulkas dan
freezer itu jadi teman-teman. Penyimpanannya pun sangat mudah ya, tanpa kulkas dan freezer, jadi sangat pas ya buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa minta dukungannya seperti biasa dengan like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang ya, memberikan manfaat buat teman-teman. Dan pastinya setiap minggunya saya akan memberikan informasi ya seputar resep bakso dan mie ayam teman-teman. Untuk resep bakso sapi, bakso ayam, ayam sapi, silakan ya teman-teman cari ya di video saya. Sudah banyak yang sudah saya share ya untuk resep kuah baksonya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila masih ada tutur kata saya yang kurang berkenan ya, saya minta maaf. Semoga sukses buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Mungkin itu saja tutorial resep kuah bakso dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.